Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladina tamassaku jami'uhum bidinil qawwim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang berbahagia, hidup kita di negara yang kita cintai ini sudah menjadi fitrahnya. Heterogenisme, berbaur, berbagai macam latar belakang, berbagai macam bentuk manusianya, dari ujung Sabang hingga Merauke. Mungkin kita bisa tahu, oh ini karakter. Mungkin dari sisi bentuk saja. Ini bentuk ini orang sini, bentuk ini orang sini, bentuk ini orang sini. Karena menjadi fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Harus ingat bahwa Allah mengingatkan, wahai manusia, aku menciptakan kalian itu min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan berbagai-bagai syu'ub. Syu'ub itu bisa suku, cabang, qabail, kabilah-kabilah. Fungsinya untuk apa? Lita'arafu, supaya saling mengenal, supaya saling dekat. Inna akramakum indallahi atqakum, tetapi di pandangan Allah yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Disinilah kita harus tahu bagaimana kita mendudukkan bahwa yang namanya kehidupan berdampingan dengan sesama manusia, baik itu mau kita hidup bertetangga, hidup dengan misalkan kita berorganisasi, hidup ketemu misalkan sekarang di perkantoran, pasti punya background yang berbeda-beda. Ini adalah fitrah. Heterogenisme ini merupakan satu keniscayaan fitrah yang diberikan oleh Allah kepada umat yang ada di Republik ini. Makanya kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai-bagai corak, bangsa, bahasa, suku, tapi tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Falsafah ini menjadikan satu kekuatan di negara kita. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda kita pemahaman, kita mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Banyak tantangan, cobaan, karena faktor politik kita, polarisasi di setiap ada event election pemilu. Apalagi sekarang kita sebentar lagi akan menghadapi pemilu. Pertahankan persatuan dan kesatuan. Kita memilih, kita meyakini wakil-wakil kita, memilih pemimpin kita, pemimpin nasional, baik presiden, wakil presiden maupun para wakil rakyat. Kita berbeda dengan tangga kita, sudah memahami, dan ini hanya sebagai pilihan pada saat itu, tidak menjadi perpecahan dan pertentangan. Karena prinsip dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bagaimana tasammuh, toleransi. Berbeda agama saja di kantor kita bisa saling menghargai. Berbeda suku saja di kantor kita bisa saling menghargai. Karena tadi sudah fitrahnya syu'uban wa qabaila. Tidak bisa harus sama dalam satu komunitas kita, ini sukunya harus suku ini, jangan. Karena tadi kita hidup di Republik ini dari berbagai macam latar belakang, kita menyatu. Toleransi ini, tasammuh ini diajarkan bagaimana kita bisa menjadi khairu umat itu al-adalah, kemudian ada juga ya tadi bagaimana tasammuh, toleran, kita bisa bagaimana mewujudkan dalam satu lingkungan komunitas bisa saling kita kadang-kadang berbeda pendapat, ya silakan, itu pendapatmu, ini pendapat saya. Wasyawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Atau kadang-kadang ya kita menjaga persatuan dan kesatuan ini sangat sulit karena punya ego masing-masing. Maka dikatakan di sini, bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ada satu kalimat seterusnya adalah wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum.
Ketika terjadi perbedaan, katakan bahwa untukku ya, apa yang aku yakini, bahwa aku beribadah, aku punya keyakinan, apa yang aku yakini bahwa Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah yang wahdahu la syarikalah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan satu, tidak ada yang mendampingi atau menyerupainya. Kalau kamu punya pemikiran beda dengan aku, ya walakum ma'malukum. Disinilah menempatkan bagaimana kita, kalau sudah terjadi perbedaan, silahkan Anda punya keyakinan kita, iman kita tidak akan tergoyah, tidak akan berubah. Tetap bahwa keimanan ketauhidan ini akan terus tertanam dalam diri kita, bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Satu itu. Tauhid kita dididik di bulan Ramadan ini, apalagi kita berpuasa, ibadah yang betul-betul bainal abdi wa rabbi, antara hambanya dan sang kholik sama Allah, yaitu ibadah puasa. Jauhi perbedaan, jauhi pertentangan, jauhi perselisihan. Jangan sampai karena hal-hal tidak begitu manfaat, apalagi sekarang ada fenomena anak-anak apa sekarang, jangan terus dibiarkan merasa punya grade kalau misalkan tawuran atau mereka ada kelompok geng segala macam. Itu tidak baik, akhlak yang tidak baik. Tergantung kita para orang tuanya. Lebih baik awasi mereka, giring mereka ke lembaga-lembaga atau tempat-tempat pengajian, majlis-majlis pengajian. Jangan subuh setelah sahur mereka bergerombol, melakukan tawuran, melakukan apa, itu adalah hal-hal yang tidak baik. Jaga persatuan, kalau ada perbedaan, duduk bersama, pasti ada titik temu. Kita saling toleransi, saling menghargai. Tidak ada perbedaan yang tidak bisa kita persatukan. Tetap bahwa hidup kita sudah tahu syu'uban wa qabaila, bukan hanya dari bentuk, tetapi dari pola pemikiran, corak juga pasti berbeda. Kalau ada perbedaan, jangan saling memaksakan kehendak, kita saling menghargai. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.